Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri, NPM D1A018073 dari jurusan Kesejahteraan Sosial angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan langkah-langkah untuk menjadi fasilitator dalam kelompok. Langsung saja, fasilitator adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan fasilitasi dalam proses pembelajaran, yang memiliki peran untuk membantu memudahkan peserta dalam memahami isi atau materi pembelajaran. Berikut adalah peran utama dari seorang fasilitator. Yang pertama, yaitu pemimpin utama, memberikan panduan kepada para peserta mengenai apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, pembantu kelompok, selalu bersedia untuk mendengarkan serta memberikan rasa nyaman pada para peserta untuk dapat menjalani proses belajar dengan optimal. Dalam hal ini, perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa peran fasilitator di sini hanya membantu agar peserta dapat menemukan sendiri dan mengembangkan pengetahuan melalui proses pelatihan. Fasilitator dalam pelatihan sebaiknya adalah orang-orang yang sebelumnya sudah dilatih untuk menjadi fasilitator dengan pengetahuan dan keterampilan khusus terutama terkait materi-materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai fasilitator yang baik. Fasilitator yang baik adalah seseorang yang dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, senantiasa menciptakan suasana aman dan nyaman. Yang kedua, tidak menggurui atau mendominasi, apalagi memaksakan pendapat sendiri. Yang ketiga, selalu berusaha mempermudah peserta untuk belajar. Yang keempat, percaya pada kemampuan para peserta. Yang kelima, bersikap netral dan tidak menilai benar atau salah. Keenam, mau mendengarkan dengan aktif dan memberi kesempatan kepada peserta pelatihan dalam mengemukakan aspirasinya secara bebas. Yang ketujuh, bersikap empatik dan peka terhadap kekhawatiran atau ketidaknyamanan peserta. Kalau begitu, langsung saja kita ke langkah-langkah fasilitator dalam role play. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri. Maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memberikan penyuluhan mengenai langkah-langkah dalam pencegahan COVID-19. Sebelum masuk ke materi, boleh kalian untuk memperkenalkan diri dulu dari Anda? Nama saya Rizky. Nama saya Rido. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk materi. Tapi sebelumnya saya sedikit ingin bertanya mengenai apakah kalian sudah tahu virus corona ini menyebar melalui apa? Sudah. Kalau boleh tahu melalui apa? Virus corona menyebar melalui kontak fisik secara langsung dengan orang yang sudah positif. Oke. Kalau dari cara pencegahan virus corona ini, apakah kalian sudah tahu? Sudah. Kalau seperti apa contohnya? Dengan menggunakan masker, menjauhi tempat keramaian seperti pasar dan tempat umum lainnya, dan selalu mencuci tangan. Dan satu lagi, kita harus Social distancing. melakukan social distancing. Oke. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pencegahan COVID-19. Yaitu yang pertama, jangan menyentuh muka apabila tangan kita dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kedua, gunakan masker dan jangan gunakan masker apabila telah lebih dari 1 hari. Karena masker itu dapat menimbun bakteri-bakteri dan tempat berkembang biaknya bakteri itu. Yang ketiga, jaga jarak. Apakah kalian sudah tahu jaga berapa meter jarak yang dianjurkan agar tetap aman? Setengah sampai 2 meter. Kalau menurut Anda? Setahu saya 1 meter. Oke. Jadi jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai dengan 2 meter agar tetap aman dari jangkauan partikel virus itu. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, waspadai di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersamaan. Karena partikel virus bisa menempel pada benda tersebut seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu rajin mencuci tangan.
Apakah dari kalian sudah tahu cara mencuci tangan yang baik? Seperti apa contohnya? Boleh sedikit dipraktekkan apa gimana gitu? Kalau menurut saya sih cuci tangan tuh di aliran air yang mengalir. Kalau menurut saudara Edo? Dan juga menggunakan sabun untuk menghilangkan bakteri. Jadi mencuci tangan yang baik itu mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, di ibu jari, dan di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa kita menggantinya dengan melambaikan tangan. Karena dengan berjabat tangan akan mudah untuk mentransfer partikel virus itu. Yang ketujuh, yang tak kalah penting yaitu menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan lupa minum vitamin. 8. Jika kita bersin atau batuk, sebaiknya kita menutup mulut menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Dan yang kesembilan, jika mengalami batuk, pilek, demam, ataupun sesak napas, sebaiknya langsung periksa ke fasilitas kesehatan. Dan bagi mereka yang sakit dihimbau untuk beristirahat dan tinggal di rumah, tetap di rumah. Dan jangan berpergian ke tempat yang ramai. Mungkin itu saja penjelasan mengenai langkah-langkah dalam pencegahan COVID-19. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik. Apakah virus corona ini dapat menyebar dari hewan ke manusia? Menurut saya tidak, karena belum ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing itu menyebarkan virus corona ini. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya bertanya, Oke, silakan. apa saja sih gejala-gejala dari COVID-19? Jadi gejala-gejala COVID-19 yang paling umum yaitu seperti demam, rasa lelah, batuk dan batuk kering. Dan ada juga beberapa dari pasien mungkin mengalami rasa nyeri, hidung tersumbat ataupun pilek. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya Edo dan Kiki. Itulah langkah-langkah untuk menjadi fasilitator yang baik dalam kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.